Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Oke. Siang ini ya kita belajar tentang accounting principle ya, part 2 ya, atau akuntansi dasar akuntansi 2 ya. Seperti sebelumnya ya, kita sudah belajar di semester sebelumnya ya untuk mata kuliah accounting principle part 1 ya, atau dasar akuntansi 1. Ya baik, sebelum memulai perkuliahan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Sebentar ya. Oke, baik ya. Pekan lalu sudah UAS, terus mohon maaf kemarin ada sedikit komunikasi ya, miskomunikasi. Saya juga nggak membaca detail tentang informasi tersebut, ya kan? Karena memang lagi crowded-nya schedule saya ya. Jadi hanya lihat sekilas, oh besok UAS gitu, nggak tahu kalau misalkan harus ngajar di jam satunya gitu. Tadi juga salah jadwal lagi, harusnya kan jam 1, saya mulai jam 11 gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini kelalaian saya ya, mohon maaf sebelumnya. Ya itulah, kurang membaca informasi dengan detail ya kan, terus reminder juga telat ya kan informasinya, jadi ya wajarlah kalau ada kesalahan seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa difahami oleh rekan-rekan semua. Oke, hari ini kita belajar tentang perusahaan dagang, yang mana sebelumnya sudah pernah kita lalui ya di pertemuan sebelumnya. Hari ini coba saya review kembali ya tentang perusahaan dagang tersebut. Sebelumnya saya mohon izin share screen terlebih dahulu ya. Mohon kiranya kawan-kawan semua mempersiapkan materi yang sudah saya informasikan ya. Silakan di-download materinya. Terus kemudian nanti juga ada beberapa studi kasus yang kita akan bahas ya pada siang hari ini. Oke, izin share screen terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah sudah terlihat di layar kawan-kawan semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Mohon izin, jadi selama mengikuti perkuliahan, kawan-kawan kameranya mohon diaktifkan ya, agar saya bisa memantau ya, bisa memahami sejauh mana sih pemahaman kalian dalam menerima materi yang saya paparkan. Gitu ya. Dan kemudian mohon di-mute terlebih dahulu ya, nanti ada saatnya berbicara ya, saya beri kesempatan untuk bertanya, kita diskusi dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Baik, kita mulai saja materi pada siang hari ini ya, di pertemuan hari ini. Ya, ini adalah perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli suatu barang ya kan dari produsen atau distributor ya kan dan sebagainya. Nah, kemudian barang itu bisa di-repack atau dijual kembali seperti itu ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memperoleh sebuah keuntungan
profit atau laba seperti itu. Ya, jadi barang yang dibeli oleh perusahaan, kemudian barang tersebut dijual kembali ke konsumen. Nah, itulah namanya perusahaan dagang. Ya. Oke. Nah, kemudian ya ini siklus akuntansinya. Sebelumnya di perusahaan jasa saya sudah menjelaskan alur atau accounting cycle itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kemudian kan diawali dari adanya namanya sebuah transaksi ya. Transaksi yang terjadi selama satu periode. Periode itu adalah maksudnya bulan ya, selama 1 bulan berjalan. Oke, ini bulan November berarti dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan nanti tanggal 30 November. Begitu seterusnya nanti Desember juga 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Ya, berkelanjutan. Itulah accounting cycle ya kan. Kemudian dari transaksi ya kan, dari dokumen atau sumbernya ya kan, bisa berupa faktur penjualan atau faktur pajak ya. Terus kemudian bisa berupa kwitansi, bond atau nota dan lain sebagainya lah ya. Nah, kemudian itu nanti dilakukan jurnal, sebuah jurnal. Jurnal itu adalah pendebitan ya, pendebitan setiap transaksi ya. Terus kemudian nanti disesuaikan gitu, misalkan ada transaksi pemasukan ya kan atau penerimaan dari penjualan, nah berarti nanti yang bertambah apa? Oh ternyata berpengaruhnya di kas. Kemudian nanti berpengaruhnya di apa lagi, di bagian apa lagi gitu. Oh kas pada penjualan. Kalau itu secara tunai terjadi sebuah penjualannya ya. Tapi kalau misalkan penjualannya secara kredit, maka timbul namanya piutang usaha atau piutang dagang, bisa disebutkan seperti itu ya. Oke. Ya jadi seperti itu. Nah terus kemudian misalkan lagi itu tadi dari sisi penerimaan atau pendapatan. Nah kemudian misalkan dari sisi pengeluarannya apa gitu, misalkan perusahaan ini membeli sebuah persediaan barang dagang misalkan seperti itu. Nah pada saat pembelian ini dilakukan secara apa? Apakah secara tunai atau secara kredit gitu kan? Kalau secara tunai pasti nanti kas akan berkurang gitu kan? Oke, jadi debitnya apa? Oh debitnya berarti pembelian. Kreditnya adalah kas misalkan seperti itu. Tapi kalau misalnya pembeliannya secara kredit, nah maka yang berpengaruh atau muncul namanya hutang dagang atau hutang usaha disebutnya seperti itu ya. Nah terus kemudian kalau misalkan ada melakukan pembayaran gaji, pembayaran telepon, listrik, atau pembelian ATK peralatan kantor maksudnya ya. Nah itu juga sama nanti berpengaruhnya kepada kas. Jadi kita lihat transaksinya ya dilakukan secara tunai atau kredit. Kalau tunai tadi munculnya adalah kasnya akan berkurang. Kalau kredit munculnya nanti timbul namanya hutang atau munculnya namanya hutang usaha atau hutang dagang, itu sama saja ya. Nah, itu sekilas tentang jurnal ya. Nah, di dalam perusahaan dagang, selain ada jurnal umum, nanti ada jurnal khusus namanya. Oke, nah jadi hari ini kita belajar jurnal khusus dulu. Nanti sampai teman-teman atau kawan-kawan sudah bisa sampai menyusun laporan keuangan, nanti kita baru hijrah ke jurnal khusus. Oke, ya. Jadi kita bertahap dulu, step by step. Ya, pokoknya sampai dengan UTS kita belajar sampai untuk jurnal umum dulu ya. Mudah-mudahan nanti sebelum UTS sudah selesai maksudnya jurnal umumnya gitu. Udah kita bahas sehingga kita bisa belajar tentang jurnal khusus nantinya seperti itu. Nah, dari jurnal umum terus ada jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu di perusahaan dagang itu ada 4 kawan-kawan. Ya, ada jurnal khusus jurnal pembelian ya, jurnal penjualan, terus ada jurnal penerimaan kas ya dan jurnal pengeluaran kas. Ya.
Jadi itu nanti kita belajar, kita bedah satu persatu apa sih jurnal pembelian itu, ya, apa sih jurnal penjualan dan lain sebagainya tadi, seperti itu ya. Nah itu bagian dari salah satu siklus akuntansi di perusahaan dagang. Nah setelah kita tadi melakukan jurnal ya, baik jurnal umum maupun jurnal khusus tadi, baru kita masuk ke buku besar. Buku besar ini dulu itu diistilahkan dengan namanya posting. Ya, mungkin kalau teman-teman yang dari SMK ya pasti paham nih. Terutama apalagi kalau jurusannya akuntansi, pasti ngerti apa sih posting itu. Nah, artinya apa? Artinya pemindahan ya, memindahkan saldo-saldo ya kan, atau nominal yang ada di dalam jurnal tadi yang kita lakukan, seperti itu ya. Oke, nah kita pindahkan tuh transaksinya. Misalkan tanggal 1 tadi ada kas pada penjualan. Oh, berarti kita satu-satu dulu urutannya ya, sesuai dengan nama perkiraannya. Kita buat buku besarnya. Ya, perkiraannya itu kita susun berdasarkan nama rekening ya, ada aktiva, ada pasiva gitu kan. Terus ada pendapatan atau penjualan ya kalau di perusahaan dagang, terus nanti ada pembelian ya. Terus kemudian baru ke bawahnya itu ada beban-beban dan lain sebagainya. Ya, kita susun tuh, sesuaikan. Pertama oke, aktiva lancar. Aktiva lancar ada apa saja? Kas. Kita susun sesuai dengan transaksinya. Kas ada di tanggal berapa saja ya. Nanti kita lihat seperti itu. Nah, terus kemudian setelah kas ada apa? Oh ada piutang, oh ada persediaan, oh ada perlengkapan dan lain sebagainya. Jadi disusun, dibuat postingnya sesuai dengan urutan nama rekening seperti itu. Biar apa? Memudahkan kita dalam menyusun neraca saldo. Kalau misalkan itu lompat-lompat, Bu, boleh nggak kita ngerjain kas dulu, terus nanti beban, terus nanti misalkan hutang dulu atau modal dulu. Nah, kalau kayak gitu khawatirnya nanti lama dalam memindahkan saldo-saldo yang ada di buku besar tadi ke dalam neraca saldo. Jadi alangkah lebih baiknya disusun sesuai dengan urutan nama rekening atau nama perkiraan. Gitu ya. Itu memudahkan apa? Memudahkan kita dalam menyusun sebuah laporan keuangan nantinya. Oke. Ya. Nah, dari posting tadi atau dari buku besar tadi, nah buku besar di dalam perusahaan dagang juga ada dua, namanya buku besar umum sama buku besar pembantu. Nah, buku besar umum itu yang tadi terdiri dari akun-akun atau perkiraan, nama-nama perkiraan yang tadi saya sebutkan. Misalkan di aktiva tadi ya, ada kas, ya ada piutang, persediaan, perlengkapan, terus misalkan biaya-biaya dibayar di muka dan lain sebagainya. Terus di aktiva tetapnya misalkan ada sebuah peralatan, ada akumulasinya gitu kan. Terus kemudian di sisi liabilities-nya itu ada utang, misalkan utang dagang, utang usaha dan lain sebagainya. Terus di sisi ekuitasnya ya ada modal, ya kan. Terus ada beban-beban dan lain sebagainya. Nah, itu namanya buku besar umum disebutnya. Ya, seperti kawan-kawan pernah membuat di perusahaan jasa. Nah, itu disebut sebagai buku besar umum. Nah, terus yang kedua buku besar khusus. Apa itu buku besar khusus? Buku besar khusus ini ya, ini hanya untuk membuat pencatatan piutang dan hutang saja kalau di perusahaan dagang. Jadi kenapa kok cuma piutang dan utang saja? Nah, kan customer di perusahaan dagang ini kan lebih dari satu, ya kan? Nah, terus kemudian pembeliannya kan tidak melulu secara tunai. Nah, makanya ada sewaktu-waktu, ya kan, kliennya atau customernya melakukan transaksi secara kredit. Gitu. Begitu pula perusahaannya. Perusahaan melakukan pembelian tidak melulu secara tunai. Ya kan, sewaktu-waktu pasti melakukannya secara kredit. Makanya timbul namanya buku besar pembantu. Gitu. Yaitu buku besar pembantu hutang maupun piutang tadi yang saya sebutkan. Nah, jadi nanti buku besar pembantu ini
kita susun misalkan untuk piutang. Piutangnya terjadi ya atau timbul kepada perusahaan apa saja nih. Ya kan? Gitu. Debitornya siapa aja gitu yang punya piutang kepada perusahaan gitu. Nah, itu ya, itu dari sisi piutang. Misalkan PT ABC debitornya, terus kemudian ada PT Maju Jaya dan lain sebagainya. Jadi kita susun nanti transaksinya berdasarkan debitor seperti itu. Nah, begitu pula di sisi hutang, buku besar pembantu hutang juga sama dibuat seperti itu. Kreditornya siapa saja, gitu. Perusahaan punya hutang kepada siapa, gitu. Disebutkan nanti, gitu. Transaksinya terjadi kapan saja, hutang itu timbul pada saat kapan saja dan lain sebagainya. Sehingga dari masing-masing perusahaan ya baik hutang maupun piutang tadi, itu nanti kita totally, kita summary ya, jumlahnya itu akan sama seperti yang muncul di dalam laporan keuangan. Nah, jadi kalau di laporan keuangan itu secara keseluruhan ya, oke, kalau di buku besar pembantu itu secara tadi masing-masing debitor dan kreditor. Seperti itu maksudnya. Ya. Nah, itulah sebuah siklus akuntansi yang muncul di perusahaan dagang. Jadi agak sedikit berbeda dengan perusahaan jasa, ya. Oke. Nah, dari buku besar tadi ya, baik umum maupun buku besar pembantu tadi ya, lalu saldo-saldonya itu kita pindahkan ya atau kita ikhtisarkan ke dalam neraca saldo. Oke, ya. Apa sih neraca saldo itu gitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini neraca saldo adalah daftar tempat ya mengikhtisarkan saldo-saldo akun buku besar yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Nah, adapun sumber pencatatan daftar saldo berasal dari saldo-saldo buku besar. Oke. Nah, bila menggunakan buku besar bersaldo cukup mengambil dari saldo akhir buku besar yang bersangkutan saja. Akan tetapi bila menggunakan buku besar berbentuk kontrol ya harus dicari dulu saldonya terlebih dahulu dengan menggunakan ya pensil posting seperti itu ya. Nah, ini. Nah, kemudian bentuknya seperti apa neraca saldo gitu kan. Nah, sebelumnya nih kawan-kawan udah pernah kan melakukan trial ya atau latihan tentang neraca saldo ini ya. Kalau kawan-kawan lihat ini adalah bentuknya. Jadi ada nomor akun atau nomor rekening, akun ya account, rekening, perkiraan itu sama saja ya. Nama lain dari akun itu maksudnya. Nah, misalkan diurutkan tadi yang tadi saya sampaikan, diurutkan mulai dari aktiva dulu, aktiva lancar. Jadi urutannya ada kas, piutang, persediaan dan lain sebagainya. Jadi diurutkan sesuai dengan urutan aktiva, terus kemudian liabilitas, ekuitas yang diikuti dengan penjualan, ya kan, diikuti dengan pembelian, terus diikuti dengan beban-beban dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, itu bentuknya seperti itu. Nanti ada posisi debit dan kredit. Nah, di akhir itu ada jumlah. Nah, mulai di sini kita harus membuktikan bahwa setiap apa yang sudah kita hitung, apa yang sudah kita posting tadi maksudnya ya, apa yang sudah kita jurnal tadi, pastikan itu sudah benar posisinya sehingga pada saat menyusun menyusun neraca saldo itu jumlahnya atau totalsnya akan seimbang. Ya. Oke? Nah, ya maksudnya seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini ya kawan-kawan semuanya. Ini nggak fungsi ya. Bentar.
Ini kok nggak bisa di close anaknya? Oke. Maaf. Nah, ini contohnya yang tadi saya jelaskan. Misalkan ini untuk perusahaan dagang Sendang Mulyo. Oke, kenapa tadi saya bilang urutkan dari aktiva lancar terlebih dahulu, ya kan? Baik nanti menyusun buku besarnya ya pada saat membuat buku besar seperti ini. Jadi memudahkan kita menyusun. Nah, kawan-kawan juga harus hafal nih susunan dari apa itu aktiva tetap, apa itu aktiva lancar dan lain sebagainya. Jadi harus paham dan saldo normalnya pun juga harus paham. Ya, harus bukan hanya apa ya, sebenarnya bukan dihafal, tapi kalau bisa difahami. Kenapa sih ini harus didebit, kenapa harus dikredit dan lain sebagainya. Ya. Oke, nih 101 sampai dengan 105 ini bagian dari aktiva lancar ya. Kemudian 121 dan 122 ini bagian dari apa namanya? Aktiva tetap ya. Terus kemudian sebentar, saya mute dulu ya, maaf. Oke, nah bagian berikutnya ya, 201 ya ini adalah bagian dari liabilities. Oke, nah terus 301 ya, ini bagian dari ekuitas. Terus ada price ya, 302. 401, 402 ini bagian dari penjualan atau sales ya. Terus 501, 502 dan 503 serta 504 ini bagian dari pembelian ya atau purchasing, dan 601 hingga 603 ini bagian dari beban. Oke, kawan-kawan bisa lihat di sini ya bahwa yang ada di debit itu adalah bagian dari aktiva ya. Terus kemudian ada price ya. Terus kemudian ada retur penjualan ya, pembelian, beban angkut ya kan, dan beban-beban saja. Nah, sementara pada posisi kredit ya itu untuk akumulasi. Kenapa akumulasi kok di kredit gitu kan? Akumulasi di kredit karena nanti akan mengurangi nilai perolehan dari aktiva tetap tersebut gitu. Ya. Jadi aktiva tetap itu kan disusutkan ya. Jadi kalau kita awal beli 2,5 juta, karena barang kan setiap kita pakai pasti mengalami sebuah perubahan kan. Terus dari masa ke masa pasti kan ada seri terbarunya seperti itu. Ada model terbarunya dan lain sebagainya gitu ya. Gitu ya, jadi maksudnya seperti itu. Makanya ada namanya penyusutan aktiva tetap. Gunanya untuk itu ya. Jadi barang yang kita beli nanti kita lihat nih berapa sih masa manfaatnya atau umur ekonomisnya gitu, layaknya berapa tahun. Misalkan kayak sebuah kendaraan itu paling idealnya itu adalah 8 tahun disusutkannya gitu. Ada juga perusahaan yang menghitungnya 10 tahun. Tapi kalau kita linear ke pajaknya ya, itu adalah idealnya 8 tahun gitu. Ya, contohnya gitu. Jadi harus dilakukan sebuah penyusutan. Ya, makanya di sini akumulasi penyusutan itu posisinya ada di kredit karena nanti akan mengurangi dari nilai perolehan aktiva tetap tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ya, itu ada utang dagang, modal, dan penjualan, serta retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan, itu adalah bagian atau gambaran dari sebuah neraca saldo. Oke, nah segini dulu penjelasannya. Nanti kita coba rangkai untuk ilustrasikan ke dalam sebuah studi kasus ya.
Oke, mohon izin ini saya stop share. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan ya sebelum saya lanjutkan ke dalam studi kasus. Silakan, saya beri waktunya ya 5 menit kita untuk diskusi sebelum kita move to case study. Oke, monggo. Izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau potongan itu masuknya kemana ya? Potongan pembelian atau penjualan, Muhammad Firman? Potongan yang kalau ada diskon N10 itu 30 gitu. Oke, siap sebentar. Baik, nanti saya jelaskan. Mohon izin saya minum dulu sebentar ya. Mungkin kemarin ada di soal ini ya, UAS ya kemarin ya. Oke, nggak apa-apa. Mohon izin, saya jelaskan dulu ya. Oke, misalkan gini, gitu kan. Sorry. Tanggal berapa sekarang? 7 ya. Misalkan 7 November 2021 ya kan. Beli persediaan barang dagang gitu kan dari ABC gitu kan seharga misalkan seharga 20 juta gitu kan, 20 juta rupiah ya, dengan syarat pembayaran gitu kan 2/10 gini kan, N/30. Oke, berarti misalkan gini, ini ada sebuah studi kasus ya, untuk pembelian terlebih dahulu. Ini baik pembelian maupun penjualan sebenarnya sama ya untuk syaratnya. Jadi ya, sebagaimana yang sebelumnya pernah saya jelaskan itu di pekan keberapa ya, lupa saya, sebelum UAS lah, bahwa syarat pembayaran itu kan ada 2 ya. Syarat pembayaran ini ada 2, biasanya digunakan untuk transaksi baik pembelian maupun penjualan secara kredit sebenarnya. Ya, kalau di dalam akuntansi apabila sudah ada kata syarat pembayaran ini ya, ini mengarahnya bisa ke transaksi secara kredit. Oke ya, pahami dulu di situ. Nah, yang tadi saya bilang bahwa syarat pembayaran itu ada 2. Yang pertama ya, menggunakan ini ada tanggal jatuh temponya ya. Yang kedua ada metode end of month. Artinya apa? Ini dilakukan pembayarannya itu di akhir bulan gitu. Kayak ada 2 syarat pembayaran menggunakan ini ya, syarat pembayaran seperti ini, dan yang kedua adalah end of month atau IOM seperti itu kepanjangannya ya, singkatannya. Nah, kalau IOM udah jelas dia dibayarnya di akhir bulan gitu kan, end of month seperti. Nah, tapi bagaimana kalau dengan simbol ini gitu kan, 2/10 N/30. Oke. Ya, jadi maksudnya adalah kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Ini kan tanggal 7 ya, tanggal 7, kemudian dibelinya tanggal 7. Apabila perusahaan melakukan pembayaran 10 hari ya, setelah ya paling lama 10 hari dari tanggal pembelian, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Oke, jadi 2 ini adalah bagian dari
untuk persentase diskon ya. Oke, sini saya mohon izin tulis dulu ya. Bagian dari persentase diskonnya ya. Oke. Jadi apabila perusahaan melakukan pembayaran ya tidak melebihi dari 10 hari. 10 ini adalah batas diskonnya. Ya. Maksimalnya lah batas maksimum pembayaran untuk mendapatkan sebuah diskon sebesar 2% tadi. Oke. Ya, batas maksimumnya pembayaran untuk mendapatkan sebuah diskon 2% tadi. Oke. Nah, N adalah bulan berjalan. Ya, ini bulan November. Makanya N ini nggak pernah disebutkan karena transaksinya di bulan apa atau di periode apa gitu kan. Nah, 30 ini adalah jangka waktu pembayarannya. Gitu. Berarti harus maksimal 30 hari. Oke, begitu maksudnya. Ya. Oke, sampai sini mengerti nggak? Muhammad, paham nggak maksudnya? Mengerti, Bu. Oke. Paham, Bu. Sip, terima kasih. Kalau lebih Nah. 30 hari kenapa, Bu? Kenapa? Kalau lebih 30 hari denda ya, Bu? Ya, biasanya gitu kan tergantung dari perjanjian gitu. Makanya setiap transaksi apabila ada pembayaran seperti ini ya, transaksi seperti ini, biasanya perusahaan sudah terlebih dahulu memiliki sebuah perjanjian seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan tadi dia belinya tanggal 7. Oke, saya tambah ini. Misalkan tanggal 7 ya. Perusahaan misalkan membayar nih tanggal 17 November misalkan gitu ya. 17 Novembernya ya. Ya kan? Membayar gitu kan. Persediaan membayar piutang ya kan, saksi tanggal 7 atau jadi membayar piutang kepada ABC. Nah, ini misalnya 7 November 2021. Kalau ini udah jelas kan, kita buat jurnalnya, debitnya gitu kan, muncul namanya piutang. Piutang dagang ya. Kreditnya muncul. Benar kan ya? Piutang kalau pembelian berarti sebentar, piutang piutang. Sorry. Ini pembelian. Pembelian. Nah, ya. Ini utang usaha. Saya ingatnya penjualan aja, ini berarti utang. Oke ya. Nah, ini kan jumlahnya 20 juta ya. Begitu pula dengan nah, oke. Kemudian di tanggal 17 ya, perusahaan melakukan pembayaran atas transaksi tanggal 7 tadi. Nah, coba kalau belinya tanggal 7, bayarnya tanggal 17, perusahaan masih mendapatkan diskon atau tidak? Masih. Ya, kenapa masih? Kenapa masih? Karena kan batasnya 10 hari dapat diskon 2%. Hitungnya dari tanggal berapa berarti kalau 10 hari? Dari tanggal 8. Tanggal 8. Oke. Tanggal berapa? Nah, nih berarti udah paham nih ya. Jadi tanggal 7-nya jangan dihitung, oke? Ngerti ya? Jadi kita mulai ngitungnya tanggal 8. Ya kan? 8, 9, 10, 11, 12 gitu kan? 13, 14, 15, 16, 17. Artinya adalah tanggal 17 ini adalah tanggal terakhir si perusahaan mendapatkan diskon.
Betul kan? Nah, kalau perusahaan bayarnya tanggal berapa? Tanggal 18, nah berarti perusahaan sudah tidak mendapatkan diskon. Gitu. Oke. Nah, karena ini bayarnya tanggal 17, maka dapat diskon. Oke, kita buat jurnalnya. Ya, kita buat jurnalnya. Debitnya adalah utang usaha. Oke. Utang usahanya ada berubah nggak? Tidak, tetap 20 juta karena tadi perusahaan sudah membukukan, ya kan, sudah menjurnal senilai 20 juta tadi. Oke, nah, terus baru muncul kreditnya. Oke, ada apa? Oh, dia dapat diskon. Iya, potongan pembelian atau diskon pembelian sama saja ya. Oke, ini 2%. 2% dari 20 jutanya berarti berapa? 400.000 kan? Oke, 400.000. Nah, artinya kas yang keluar berapa? Kita kurangi 1 juta, 19 juta, 16 juta. 19 juta 600.000 gitu kan? Atau 19,6 juta. Sama aja kan? Nah, jadi begini hitungnya gitu. Jadi kita lihat dulu tanggal pembeliannya atau tanggal penjualannya. Terus nanti kita lihat lagi kapan nih perusahaan itu melakukan pembayarannya. Gitu. Oke, ini contohnya kalau apabila menggunakan syarat pembayaran. Nah, di sini ya, di sini sama di sini ini bisa berubah. Begitu pula di sini juga sama. Jadi tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Makanya kan di dalam kita bermuamalah itu kan ada namanya akad, sebuah akad. Ya kan? Ya kalau bahasa ngetrennya itu ada MOU-nya, ya kan? Pada saat melakukan transaksi jual beli tersebut, ya kan? Kalau secara kredit dilihat ini bisa 3/15, N/45, jadi macam-macam tergantung akadnya tadi. Cuma biasa idealnya adalah seperti ini. 2/10, N/30. Ya, itu begitu maksudnya. Tapi nanti setiap studi kasus tolong diperhatikan saja syarat pembayarannya. Terus perhatikan juga transaksi awalnya itu tanggal berapa. Nah, terus transaksi akhirnya adalah pada saat pembayaran itu tanggal berapa. Begitu maksudnya. Ya, Muhammad, mudah-mudahan bisa difahami. Oke? Ya, terima kasih, Bu. Oke, berarti udah clear ya untuk metode atau syarat pembayaran ini. Oke, coba Ibu kasih pertanyaan ya. Ini kan kalau tanggal 17. Kalau misalkan perusahaannya membayar tanggal 20 November, jurnalnya apa yang terjadi? Debitnya apa dulu? Debitnya utang, kasnya debitnya 20 juta, kasnya 20 juta juga. Utang usahanya 20 juta, kasnya 20 juta juga. Betul. Debitnya utang usaha sebesar 20 juta dan kreditnya adalah kas sebesar 20 juta juga. Betul, Firman. Muhammad Firman. Begitu. Karena apa? Dia sudah bayarnya lewat waktu, ya enggak? Dari yang sudah ditentukan gitu. Ya kan? Dari syarat pembayaran tadi artinya apa? Gugur diskonnya itu. Tidak ada diskon. Gitu ya. Oke, good. Sudah jelas untuk ini. Nah, nanti untuk penjualan juga sama demikian. Ya, kalau ini misalkan saya ganti gitu kan dengan kata dijual gitu kan. Jual persediaan barang dagang gitu kan kepada ya kan PT ABC seharga 20 juta dengan syarat pembayaran sama nih syarat pembayarannya. Berarti di sini muncul apa? Piutang dulu, piutang usaha atau piutang dagang gitu kan. Di sini berarti munculnya apa? Penjualan. Iya, begitu ya bedanya. Nah, terus ini misalkan tanggal 17 ya.
menerima piutang gitu kan. Kita rubah, kita edit aja studi kasusnya. Oke. Menerima piutang gitu kan dari PT ABC atau atas transaksi tanggal 7 November di atas. Oke, berarti di sini muncul kas. Kasnya enggak 20 juta nih, nanti berubah ya. Oke, kasnya 19,6 juta. 6 juta. Oke. Terus Diskon penjualan. debit ya kan, muncul diskon penjualan. 400.000 kan sama karena kan 2%. Nah, baru kreditnya piutang Piutang usaha kan. Nah, sebesar 20 juta. Karena kan piutangnya tadi 20. Iya. Oke. Nah, begini. Nah, jadi ini perbedaan antara pembelian dengan penjualan tadi. Ya, kasnya yang berkurang karena apa? Karena kan dia dapat diskon, ya kan? Karena customer-nya atau kliennya mendapatkan potongan atas penjualan barang tersebut, gitu ya. Nah, tapi piutang usahanya tetap karena perusahaan sudah mencatat di awal 20 juta, maka harus terhapus juga 20 juta. Iya. Nah, sama begitu pula misalkan kalau misalkan PT ABC-nya bayarnya tanggal 20, maka kasnya 20 juta, piutang usahanya dikredit 20 juta. Oke, gitu ya. Itu perbedaan antara pembelian dan penjualan dengan menggunakan syarat pembayaran. Ya, jadi udah jelas bahwa apabila transaksi ya menggunakan syarat pembayaran pasti sudah bermuaranya ke kredit. Oke. Isti Lutfia tolong di itu di mute dulu ya. Karena mengganggu suaranya teman-teman yang sedang menyimak. Ya, baik, maaf Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke ya, begitu kawan-kawan semua. Muhammad Firman, mudah-mudahan bisa difahami ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, baik, sama-sama. Cukup ya, jelas sampai di sini ya untuk transaksi dengan menggunakan syarat pembayaran. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Silakan Dwi Puspa. Kalau return penjualan itu bakal mengurangi penjualan yang sebelumnya enggak? Ya, bukan mengurangi penjualannya, tapi mengurangi kalau transaksinya secara tunai, maka kas akan berkurang. Tapi kalau transaksinya secara kredit, maka piutang akan berkurang. Itu kalau penjualan ya, berbeda lagi dengan pembelian. Jadi begitu maksudnya. Nanti pasti akan mengurangi dari transaksi sebelumnya gitu. Kalau misalkan ya ini kan udah nih. Coba saya tambahin ya. Bentar, saya clear dulu untuk yang coretan ini ya, saya clear dulu. Wait. Tidak bisa. Karena tadi udah di ini sih. Wait, sebentar. Ya udah deh, apa-apa. Kita buat ini ya, misalkan. Oke. Ini saya tambahin ya, soalnya misalkan gini. Di sini ya. Ini kan tanggal 7 ya. Oke, misalkan sehari kemudian, tanggal 9 lah misalkan. Tanggal 9 November ya kan, dikembalikan gitu kan, dikembalikan ya kan, dikembalikan barang ya kan dari
PT ABC karena ada ya pesanan yang tidak sesuai gitu kan, sebesar kali dikembalikannya 1 juta ya, sebesar 1 juta rupiah. Oke, misalkan gini ya. Nah, berarti kan retur nih. Oke, berarti debitnya muncul terlebih dahulu adalah retur. Ini kan karena dijual kan, berarti retur penjualan sebesar 1 juta. Nah, kreditnya adalah muncul apa? Kita lihat di sini di transaksi sebelumnya, piutang yang muncul, bukan kas, karena kan ini ya sebesar 1 juta. Nah, oke, misalkan gitu. Nah, terus tanggal 17-nya ternyata si PT ABC-nya bayar. Nah, berarti piutangnya bukan lagi 20 juta, melainkan menjadi 19 juta. Oke, coba 19 juta dikali 2% berapa sama dengan? Berarti si PT ABC dapat diskonnya berapa? Coba 19 juta dikali 2%. 380. 380. Benar ya, 380. Nah, berarti uang yang diterima perusahaan berapa menjadinya? 19 juta dikurang 380.000. 18.620. Oke, 18 Iya, Bang. juta 620.000 gitu kan? Oke. Nih, begitu. Nah, ya kan? Kalau ini kita lakukan misalkan buku besar, bikin posting di sini misalkan, ya. Oke. Misalkan untuk transaksi apa? Ya, piutang. Usahanya di sini. Oke ya. Nah, awalnya piutangnya berapa nih? 20 juta kan? 20 juta. Nah, terus ternyata ada retur. Kayak ini tanggal kita buat sini 7 November. Ya. Sekarang gitu. Bentar. Saya geser dulu. Ya. Nah, terus di tanggal 9 11 ya, maksudnya 9 November. Ya. Itu ada Retur. piutang berkurang kan 1 juta, betul nggak? Betul kan? Iya. Nah, maka di sini ya, sehingga saldo yang muncul di sini, maaf, ya. Nah, saldonya yang muncul 20 dikurang 1 juta kan 19 juta, betul nggak? Betul. Iya. Nah, jadi itu sama saja. Ya, kalau kita lakukan posting. Nah, berarti di sini kan sudah berkurang. Tuh. Jadi di sini bukan 20 lagi pada saat melakukan pembayaran. Tapi 19 juta kita kurangkan dulu dengan transaksi retur tadi. Gitu. Ya, demikian saya sampaikan untuk transaksi contoh dari retur tersebut. Ya. Nah, nanti pun untuk pembelian juga sama demikian seperti ini. Gitu kawan-kawan. Oke? Jelas semuanya? Berarti Ibu, Jelas, Bu. Bu izin bertanya. Sebentar, Dwi Puspa gimana berarti? kalau misalnya kayak return penjualan itu pasti nanti cara kredit gitu ya Bu. Terus kalau misalnya yang pembelian itu tunai gitu. Kalau misalnya kita cara mudahnya buat membaca soalnya. Kalau retur penjualan sudah pasti mengurangi jadi gini, kita lihat dulu transaksi sebelumnya. Perusahaan itu melakukan
penjualannya secara kredit atau tunai dulu. Pertama itu, ya, kita lihat transaksi sebelumnya. Kan retur itu terjadi pada saat perusahaan melakukan penjualan atau melakukan sebuah pembelian. Betul kan? Retur itu kan timbul dari situ. Nggak mungkin dong tiba-tiba kita retur saja tanpa ada transaksi sebelumnya. Nggak mungkin kan? Nah, kita lihat dulu itu transaksinya atas pembelian atau penjualan. Nah, setelah kita sudah lihat, ya, kita lihat lagi ini pembelian atau penjualannya secara tunai atau secara kredit. Nah, jadi teman-teman lihat dulu di jurnalnya, di jurnal tanggal sebelumnya, gitu. Oke. Nah, setelah sudah kita ketahui, oh ternyata secara kredit. Oh, berarti di sini jurnalnya memang betul sudah piutang. Kalau piutang pada saat dilakukan pembayaran atau retur, pasti kan piutang akan berkurang, betul kan? Nah, sudah pasti tuh piutangnya posisinya di kredit, kita kembalikan ke kredit. Karena kan nanti akan mengurangi piutang, saldo piutang sebelumnya, seperti itu. Nah, baru nanti debitnya, karena ini transaksinya penjualan, sudah pasti debitnya adalah retur penjualan. Kalau misalkan kalau misalkan transaksinya pembelian, ya pembelian berarti debitnya adalah utang usaha, gitu. Kreditnya adalah retur pembelian. Itu bedanya. Nah, nanti pada saat melakukan pembayaran, nah jangan lupa tuh dikurangi dulu, dilihat dulu. Makanya tadi ada namanya buku besar pembantu. Gunanya untuk apa? Guna kita untuk melihat, benar nggak nih saldo PT ABC itu tinggal 19 juta. Oh, ternyata ada retur. Ya, awalnya 20 juta karena ada retur, jadi piutangnya berkurang menjadi 19 juta. Gitu. Cara membedakan antara ini retur pembelian atau retur penjualan, kawan-kawan bisa lihat transaksi sebelumnya. Misalkan nih, saya nggak ada ngasih keterangan ini nota debit atau nota kredit gitu kan, karena kan itu kan membedakan untuk retur kalau nota debit dan nota kredit kan. Nah, kalau misalkan kalimat seperti ini, berarti kamu cari dulu nih transaksi PT siapa. Oh, PT ABC. Oh, PT ABC di sini dari penjualan nih karena ada kata dijual. Gitu. Oh, berarti sudah pasti ini adalah retur penjualan. Begitu maksudnya. Jadi dilihat dulu transaksi sebelumnya, gitu ya. Dwi Puspa, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Silakan Febriana, tadi ingin bertanya apa? Nggak jadi, Bu, pertanyaannya sama. Oh, oke. Nah, oke. Coba sekarang saya ubah lagi. Ini dengan kata dibeli ya. Putar-putar aja, nggak usah buat soal baru. Nah, ternyata ini dikembalikan barang, ya kan? Kepada, kita balikan. Ini dari. Bedanya itu. Ya, pesanan yang tidak sesuai atau pesanan yang cacat gitu. Misalkan kan menerima ya pembayaran, bukan menerima, membayar ya. Piutang kepada. Nah, berarti kan di sini muncul apa? Pembelian, betul kan? Pembelian. Nah, buat nih kita balik lagi nih ke sini, pembelian. Oke, ya. Berarti di sini muncul utang ya kan? Sorry. Ini utang usaha. Pegang sama saja ya. Nah, terus ini dikembalikan. Nah, berarti karena transaksinya secara kredit, ya kan, maka hutangnya pun berkurang di sini 1 juta. Nah, terus di sini muncul retur pembelian 1 juta, gitu. Nah, terus pada saat bayar, oke, berarti hutangnya yang berkurang. Hutangnya berkurang. Berapa hutangnya? 19 juta. 20 juta dikurang 1 juta.
Betul. Nah, ini muncul kredit, ada diskon pembelian. Berapa jadinya? Sama kan 380.000. Nah, kreditnya lagi karena dibayar maka kas berkurang. Kurang. Berapa tadi ini? Maaf. 18.620. 18.620 ya? Iya. Iya. Gitu. Nah, seperti ini maksudnya perbedaannya. Di sini berarti maaf ya. Ini kita ganti menjadi utang usaha. Ya, posisinya ini kita ganti tanggal 9 menjadi 1 juta. Ya. Ini tanggal 7 ya. Tanggal 7 1 juta. 20 juta ya. Jadi kan saldonya ya. Saldonya pada akhir ya adalah 19 Juta. Nah, jadi gitu sama saja kan. Nah, kalau misalnya perusahaan bayar ya di sini tanggal berapa? 17 November dibayar 19 juta. Nah, berarti saldonya habis kan? Oh, sorry. Ini di debit, maaf. Sebentar. Saldonya nanti jadi 0. Nah, ini kan perusahaan bayar tanggal 17 tadi ya. 17 dia bayar 19 juta. Nah, berarti kan ini kalau dijumlahkan 1 tambah 19 kan menjadi 20 ya enggak? Di sini 20. 20 dikurang 20 kan habis jadi 0 saldonya. Nah, jadi begini ilustrasinya untuk yang retur tadi. Ya. Oke, ini contoh untuk yang pembelian, tadi kan penjualan. Oke? Clear ya? Jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sudah di-capture? Di foto maksudnya? Oke. Baik, kalau sudah. Saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya move to case study? Silakan. Aku mau tanya lagi, boleh? Boleh, silakan Puspa. Itu tadi ada akumulasi penyusutan peralatan itu masuk ke kredit ya Bu ya. Kalau di laporan posisi keuangan itu akumulasi penyusutan aset tetap itu masuknya ke debit. Apa tergantung yang disusutkan apa Bu? Bukan. Kalau dalam laporan keuangan memang betul dia adanya di bagian aktiva. Karena kan tadi saya bilang dia mengurangi nilai perolehan dari aktiva tersebut, makanya dikasih tanda minus. Gitu. Tolong jangan coret-coret ya. Nih, sebentar. Mana ya yang Excel? Sebentar, saya buka ininya dulu ya. Excelnya mana? Wait. Belum ketemu di sini di share screen-nya. Ini kan maksudnya kan? Ini laporan posisi keuangan nih, ya. Oke, ini laporan posisi keuangan. Kalau di dalam laporan neraca atau laporan posisi keuangan, akumulasi itu selalu mendampingi. Ini nggak boleh dipisahkan karena merupakan bagian kesatuan, bagian dari aktiva tetap. Gitu. Kenapa ini kok masuknya di sini, Bu, di bagian aktiva tetap? Karena ini kan diberi tanda minus tuh, minus. Gunanya untuk mengurangi dari aktiva atau aset tetap tersebut. Gitu. Kalau ini dipindahkan ke sini, salah. Cara penyusunan laporan keuangannya berbeda kalau dengan neraca lajur. Kalau neraca lajur, kan dia memang sudah real. Ini kan ada bedanya nih antara debit dengan kredit. Kalau kita baca laporan keuangan, ini bukan debit, bukan kredit, salah. Tapi ini adalah bagian dari aktiva
dan ini adalah bagian dari liabilitas dan ekuitas. Itu begitu cara membacanya. Jangan ini debit, jangan ini kredit. Beda, kecuali kalau kita baca jurnal umum sama neraca lajur sama buku besar, itu baru kita bisa membedakan mana posisi debit dengan kredit. Ya, cara membaca laporan keuangan itu seperti itu. Jadi akumulasi penyusutan ini ya, dia adalah bagian dari aktiva. Karena apa? Karena nantinya dia akan mengurangi dari nilai perolehan aset tetap tersebut. Gitu. Makanya di dalam laporan posisi keuangan dia diberi tanda minus. Ya, atau nanti akan mengurangi tadi karena akan mengurangi sebuah aset tetapnya. Gitu, aset tetap tersebut. Oke, paham ya maksudnya ya? Ya, begitu cara bacanya. Gitu. Nah, beda kalau ini kan udah jelas, ini kan neraca lajur. Dia memang ada debit dan kreditnya. Jadi ini ditempatkan sesuai dengan posisi saldo normalnya. Gitu, antara debit dengan kreditnya. Oke? Paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Dwi. Silakan yang lain. Paham. Oke, clear ya? Oke, kalau clear, tidak ada pertanyaan, ya. Izin tanya. Oke, silakan. Siapa ini? Siapa ini? Oke, Nunung. Silakan, Nunung. Kalau misalkan nih apa sih pembayaran piutangnya itu melebihi tanggal dari kan kalau misalkan pembuatan buku besar itu kan ada periodenya nih, dari periode tanggal 1 sampai tanggal 30. Tapi kalau misalkan pembayarannya itu tanggal 31, otomatis kan itu masuknya ke bulan depan. Dan otomatisnya pula bulan sebelumnya itu kan tidak seimbang ya, tidak balance. Itu bagaimana, Bu? Oke. Jadi gini, perusahaan punya metode pembukuan masing-masing. Ya. Atau tanggal closing-nya lah ya. Oke, kalau periode berjalan, bukan tahun nih ya, kita bicaranya bulan berjalan, periode. Periode berjalan, tutup buku itu selalu di akhir bulan. Oke, sampai transaksi tanggal 30 atau 31. Jadi sesuai sama bulannya lah berjalan. Kalau Februari beda lagi kan, tinggal kabisat atau non kabisat. Berbeda dengan kita tutup buku akhir tahun. Ya. Akhir tahun perusahaan itu pasti sudah mulai cut off di tanggal 25. Oke. Cut off itu adalah penutupan buku sementara ya. Cut off-nya tanggal 25. Gunanya untuk apa? Untuk antisipasi kan biasanya kalau menjelang akhir tahun kan libur. Ya enggak? Jadi kita upayakan transaksi itu masuk terakhir tanggal 25 Desember. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan Bu tanggal 26, 27, 28, 29 atau 30 ada transaksi bagaimana? Nah, itu kebijakan perusahaan. Perusahaan boleh enggak masukkan transaksi tersebut pada bulan berjalan? Boleh. Boleh. Gitu. Pada dasarnya kan belum menyusun sebuah laporan keuangan, baru hanya kata cut off saja. Gitu. Cut off tanggal sekian. Oke, biar apa? Karena itu kalau menjelang akhir tahun biasanya kan ada cuti bersama, libur Natal, libur tahun baru biasanya gitu kan. Efektif lagi nanti di awal Januari, biasa perusahaan masuk tanggal 2 atau 3 Januari seperti itu. Nah, gunanya untuk itu, makanya menjelang akhir tahun itu transaksi itu hampir tidak terjadi gitu kan. Jarang, maksudnya kalau terjadi pun paling cuma 1-2 case aja gitu. Tapi biasanya nggak terjadi. Biasanya perusahaan yang udah lama berdiri atau berjalan yang beroperasi maksudnya dia paham dengan dengan metode seperti itu gitu. Oke, customernya atau kliennya juga udah paham. Jadi cuma ngingetin kita cut off tanggal 25 Desember ya, kalau bisa transaksi pembayaran dan lain sebagainya sudah bisa dilunasi sebelum tanggal 25. Nah, perusahaan udah paham tuh yang metode-metode seperti itu.
seperti itu. Ya, biasanya kalau bulan berjalan ya full udah 1 sampai dengan 30 atau 31. Gitu. Paling cuma bedanya nanti pas di akhir tahun saja. Biasanya kan kayak pembayaran gaji. Gaji itu kan dibayar sebenarnya perusahaan tuh udah menghitung tuh dari tanggal 25. Gaji itu sudah dihitung ya kan. Sudah sudah dibayarkan. Tanggal 25 itu sebenarnya sudah dibayar, tinggal dipostingkan aja. Ya kan, dipostingkan ke karyawannya gitu, tinggal dilakukan pendebitan nanti ke masing-masing karyawan. Kalau gaji payroll ya, kalau payroll itu kan biasanya itu kan perjanjian antara perusahaan dengan bank gitu kan, yang digunakan oleh perusahaan apa. Nah, dari tanggal itu kita udah posting nih biasanya nih perusahaan ke rekening itu, cuman nanti cairnya atau realisasi dari transaksi tersebut kan kita bisa posting tanggalnya tanggal berapa. Gajian ideal tanggal berapa sih? 27, 28 gitu kan, beda sama ASN. Gitu, kalau ASN kan tanggal 5, ya enggak? Kalau misalkan swasta itu tanggal 27 atau 28, 29 biasanya udah mulai gajian. Nah, itu udah di-share tuh ke masing-masing nomor rekening karyawannya. Jadi itu biasa udah tugasnya bagian payroll lah yang mengatur itu semua. Nanti perusahaan udah secara otomatis rekeningnya kan tinggal kelihatan tuh udah dilakukan pendebitan ya kan, atas gaji si A, B, C, D, E dan seterusnya. Gitu. Nah, pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan misalkan seperti pembayaran hutang ya kan, pembayaran listrik, telepon, pemakaian listrik atau telepon bulan ini kan dibayar bulan berikutnya gitu kan. Nah, gitu. Jadi nggak ada masalah, seharusnya seperti itu. Terus semacam kayak pembayaran hutang udah ada tanggalnya di MOU atau di berita acara atau adendum gitu kan. Biasanya kan sudah ada transaksinya di situ, tanggal berapa sih, tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Jadi nggak mengganggu sebuah siklus yang ada di perusahaan tersebut. Paling gitu. Jadi kalau yang tadi kamu maksud Nunung ya, kalau misalnya itu terjadi, perusahaan tinggal melakukan sebuah adjustment atau jurnal penyesuaian. Artinya apa? Contoh misalkan gini, karyawan gajinya mingguan, sementara tanggal 1-nya itu ya kan nanggung gitu loh. Misalkan sekarang tanggal 30 November nih misalkan, hari Kamisnya tanggal 30 November misalkan gitu kan. Nah, tanggal 1 Desembernya ya kan itu masih ada hari Jumat. Nah, berarti kan nanggung 1 hari. Kalau untuk yang perusahaan yang jam kerjanya hari kerjanya hanya 5 hari. Gimana itu caranya? Nah, itu dibuat namanya adjustment. Ya kan, dibuat jurnal penyesuaian bahwa ada gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 hari tadi. Gitu, dilakukan adjustment. Nah, nanti di awal bulannya itu baru dilakukan jurnal balik. Seperti itu. Ya, kalau bicara akuntansi makanya dilihat dulu nih case-nya kayak gimana. Gitu. Kalau misalkan terjadi seperti itu ya sudah tinggal dilakukan adjustment dulu. Adjustment itu kan fungsinya hanya menyesuaikan saldo. Ya kan, bahwa ini belum dibayarkan. Tapi perusahaan punya kewajiban nih untuk membayar gitu kan. Karena ini udah tanggal 30 sementara ini karyawannya gajinya mingguan dan baru dibayarnya itu hari Jumat. Nah, makanya muncul namanya adanya gaji yang masih harus dibayar. Gitu, munculnya sebuah hutang jadinya karena nanggung tadi. Gitu. Misalkan seperti itu. Contoh sederhananya. Oke, begitu Nunung. Gimana, bisa dipahami? Sangat dipahami, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain ada pertanyaan lagi? Tinggal 15 menit lagi kita belajar. Silakan. Cukup? Mau bertanya soal yang tadi, maaf. Boleh, Muhammad. Kalau kita kan pembayarannya 10 hari, itu dapat diskon atau potongan. Kalau kita lebih dari 30 hari,
itu dapat denda apa gimana? Nah, Terus gimana cara ngitungnya gitu? oke. Kalau dalam Terima kasih. perusahaan, ya sama-sama. Jadi gini Muhammad, tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa setiap transaksi itu kan ada akadnya, ya kan? Ada akadnya. Kita bicaranya real, ya kan? Kalau di dalam kita belajar akuntansi sama di lapangan memang jauh banget berbeda gitu kan. Beda banget gitu kan. Kalau di akuntansi pemahaman kita lihat tanggal sebelumnya, kalau perusahaan sampai melebihi dari tanggal 30 ya kan. Sorry, bukan melebihi dari tanggal 30, melebihi dari 30 hari gitu kan. Sanksinya apa gitu kan. Kalau misalkan tidak ada syarat di situ, sanksinya misalkan berupa denda atau kena penalti gitu kan, kena penalti sebesar berapa persen, ya tidak perlu dilakukan penjurnalan seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam akad itu ada, silakan dilakukan penaltinya berapa gitu. Jadi dibuat kesepakatan. Nah, nanti di akuntansi keuangan ya, di mata kuliah akuntansi keuangan kita belajar deh namanya itu nanti di dalam materi tentang piutang itu kita menghitung namanya umur piutang. Jadi piutang ini timbul atas transaksi penjualan secara kredit gitu kan, atau atas transaksi pendapatan yang dilakukan secara kredit. Nah, itu nanti dialokasikan perusahaan melakukan pencadangan kerugian piutang. Ya, jadi buat umur piutangnya terlebih dahulu. Contoh ya, kayak ini Ibu clear dulu. Ya, misalkan gini. Nih, misalkan ya kan daftar piutang nih. Misalnya nih ada PTA, piutangnya misalkan 1 juta. Nah, umurnya misalkan sudah 30 hari lah misalkan 2 juta. Umurnya misalkan sudah 60 hari. Ada PT misalkan 500.000 ya. Udah lebih dari 90 hari. Lebih dari 90 hari ya. Kemudian ada PT misalkan 30 hari. Kan? Sekarang kita breakdown dulu nih. Ya. Kan udah jelas nih umur piutangnya ya. Umur piutang 30 hari berarti ada 1,5 juta, ya kan? Terus kemudian umur piutang 60 hari ada 2 juta. Umur piutang 90 hari ada 3 juta, dan umur piutang 90 hari lebih dari 90 hari ya, itu adalah sebesar 500.000. Kalau kita jumlahkan di sini 1, 2, 3, 6, 7 ya. Jadi totalnya itu ada 7 ya, 7 juta. Betul nggak? Totalnya
total piutangnya. Kan 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Ya kan? 6 ditambah 1 ya. Oke, totalnya adalah 7 juta tadi yang saya bilang. Oke, ya. Nah, sekarang kita buat nih jurnalnya. Jurnal penyesuaiannya itu kan 31 Desember. Anggap aja lah ini 2021 lah, anggap aja. Nah, ini kita buat nih jurnalnya. Nah, perusahaan harus namanya itu beban kerugian kreditnya ini debit ya. Yang dicadangkan 1% dari 7 juta berapa? Berarti kalau 1%-nya berapa? 70.000 ya? Betul nggak 70.000? Benar ya? 1% dari 7 juta berapa? Iya, 70.000. 70.000. Berarti di sini 70.000. Juga sama. 70.000. Nah, ini perusahaannya harus membuat estimasi ini apabila ada piutang yang tidak tertagih. Nah, cadangan kerugian piutang ini ya kan itu ditaksir oleh perusahaan. Kira-kira berapa sih yang nggak tertagih gitu kan? Jadi penilaian pencadangan kerugian piutang ini ya itu bisa dihitung dari besaran jumlah saldo piutang, bisa juga dalam besaran jumlah penjualan yang terjadi selama 1 tahun atau 1 periode, tergantung makanya gitu. Biasanya sih perusahaan mencadangkan itu setiap tahunnya, ya kan paling tinggi banget itu adalah 1% atau 2,5% lah seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti ini maksudnya gitu. Contoh dari pencadangan kerugian piutang. Nah, kalau tadi yang Muhammad Firman tanyakan, kalau misalkan Bu udah lewat dari tanggal ya kan, perusahaan melakukan apa? Ya tadi kalau misalkan di dalam akadnya ada sebuah penalti ya kan, makanya kan kalau di setiap faktur atau invoice ya, di setiap faktur atau invoice itu kan di bawahnya ada syaratnya ya kan, apabila pembayaran lewat waktu maka akan dikenakan penalti sebesar gitu kan. Nah itu biasanya ada tuh di dalam sebuah invoice atau di dalam sebuah faktur gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada tidak ada akad penalti atau lain sebagainya, paling nanti perusahaan biasanya udah mikir nih, ya kan, wah ini udah lewat waktu, artinya apa? Ada kemungkinan, ada potensi bahwa piutang ini tidak tertagih. Nah, makanya di sini kan nanti di bagian penagihan ya, itu biasanya follow up ke customer-nya gitu, ditanyakan, diingatkan kan cara menagih itu kan biasanya kita lihat dulu daftar umur piutang ya kan, oh ini udah mau tanggal jatuh tempo, biasanya kan 3 hari atau seminggu sebelum tanggal jatuh tempo itu perusahaan sudah melakukan sebuah follow up ya, hanya just remind lah, mengingatkan gitu kan kliennya atau customernya bahwa piutang Anda sudah mendekati jatuh tempo. Sama kayak teman-teman lah, kalau melakukan sebuah kredit ya kan, terus sebelum telat biasanya kan udah diingatkan gitu kan, batas pembayaran atas tagihan Anda sudah mendekati tanggal jatuh tempo. Nah, biasanya ada dilakukan sebuah follow up terlebih dahulu. Nah, nanti pada saat hari H itu diingatkan lagi bahwa hari ini adalah tanggal jatuh tempo atas pembayaran atas transaksi bla 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 bla, dijelaskan seperti itu. Nah, terus nanti setelah tanggal jatuh tempo
Misal udah lewat tuh berapa hari, kalau debt collector kan biasa tuh teleponin terus, ya nggak, kalau kita nggak bayar gitu kan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, dan seterusnya. Bahkan kita sampai didatangi seperti, nah kalau perusahaan paling cuma segera follow up, kapan mau dibayar, gitu, dibuat kepastian. Kan kita harus tahu, ini perusahaan nggak bayar kenapa, apakah memang lagi pilot, apakah karena kemarin kan lagi COVID nih, ya kan, nggak ada pemasukan sama sekali, stuck kan, nggak ada produksi barang, terus nggak ada income sama sekali ke perusahaan, gaji karyawan juga nggak bisa buat membayar dan lain sebagainya. Nah, itu ada sebuah alasan di situ, dijelaskan, disampaikan, gitu maksudnya. Jadi kalau tidak ada penalti ya tidak ada terjadi tambahan pembayarannya. Kalau misalkan ada penalti ya sesuai dengan akadnya tadi gitu. Nah, kalau untuk transaksinya Bu, ya udah nanti ketahuan si ini piutangnya tinggal sekian, si A tadi, si B tadi. Makanya perusahaan pasti membuat namanya buku besar tentang piutang atau daftar umur piutang namanya gitu. Ya, begitu Firman yang bisa saya jelaskan, mungkin itu. Terima kasih. Gimana? Iya, terima kasih Bu. Iya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke. Clear ya kawan-kawan semua? Kita diskusi hari ini ya. Jadi apa namanya studi kasusnya mungkin minggu depan kali ya baru kita bahas gitu. Nanti coba saya selesaikan untuk apa studi kasus yang beberapa pekan lalu tuh yang ini ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya saya udah ngerjain, udah selesai sampai neraca lajur, cuma karena kemarin laptop saya error ya kan, jadi ada beberapa file yang kehapus, saya buka nggak bisa, jadi filenya ada tapi isinya nggak ada gitu. Nah makanya nggak ngerti saya, jadi ini saya mau nggak mau ngerjain ulang nih, ini yang postingan terakhir. Nanti coba saya rapikan dulu kalau memang udah selesai ya kan. Coba yang sudah mengerjakan apakah sudah ada yang balance atau belum? Atau masih ada yang kesulitan? Kemarin yang sudah mengerjakan ini. Neraca saldonya. Iya, kan kemarin sampai neraca saldo kan saya minta ini kan. Sampai sini aja dulu, nanti baru kita lanjutkan AJP-nya. 916 juta kalau Puspa, Bu. Dua-duanya? Iya, Debit sama kreditnya? itu yang perlengkapan kantor sama Puspa ditambahin itu saldo normal, jadi bukan 3.700.000. Ya ini kan tadi kan dari teman-teman. Iya, Ini maksudnya iya. kalau Puspa. Iya, memang kan tadi saya kan belum selesai nih. Ini kan jadi 15.700 kan? Betul nggak? Iya, ini kan belum. Ini kemarin kan contoh yang kemarin. Ini memang belum selesai karena tadi saya bilang saya belum menyelesaikan ini gitu. Ini kan tadi yang kawan-kawan menyebutkan semuanya. Ini juga nanti kan berubah nih. Buku besarnya 129.400. Ya. Piutangnya 224, persediaannya 73. Ya, perlengkapan kantornya kan berubah. Aset tetap juga nih. Coba aset tetapnya berapa nih di sini? Jadi 442 ini ya. Akumulasinya. Oke. Utang usahanya udah bener kan? 4.100.000. Apa 4.100.000? Utang apa? Ini Bu. Utang usahanya 139 juta. Bener nggak? 39 juta, iya. Betul kan? Nah, ini saya udah baru sampai sini. Ini, nah baru sampai utang bank saya. Ini belum modal. Dan nanti ini dicek lagi. Ini belum. Karena memang belum selesai saya buat ini. Tadi 916 juta ya ini saldonya ya. Coba nanti saya hitung. Iya. Ya. Nah, nanti kalau ini beres hari ini nanti saya share ke grup ya. Ini udah join semua kan di grup yang satu. Yang baru maksudnya.
di grup yang jam 1. Ya, udah semua kan? Oke. Kalau saya lihat absennya itu ada 375-an, tapi ini yang datang cuma 10%-nya. 35 mahasiswa doang. Tadi udah worry aja. Aduh, kapasitas Zoom saya itu cuma 100, makanya deg-degan tadi. Ini anaknya beneran kan nih sampai 300. Ternyata cuma 10%-nya yang hadir. Oke lah, mungkin masih sibuk ya, bekerja dan lain sebagainya. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, mohon izin saya mau take pic ya, mau foto bersama dulu buat bukti perkuliahan hari ini ya. Silakan kawan-kawan dibuka kameranya. Ya, siap. Ini karena ada 2 slide ya, dan saya tidak tahu posisi kawan-kawan di slide keberapa. Senyum aja ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Siap? 1, 2, 3. Good. Terima kasih ya. Nanti insya Allah saya upayakan lah mudah-mudahan bisa selesai untuk di kasus yang ini. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke dalam tahap penyesuaian. Amin. Ya, atau ayat jurnal penyesuaian. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih untuk diskusi hari ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Ini udah mau liburan nih, musim hujan ya kan. Khawatirnya virus COVID-nya nyebar lagi gitu karena udah ada kasus-kasus baru ya. Kita udah kembali normal sih sebenarnya karena setiap pagi udah crowded banget ya. Udah benar-benar normal lah kehidupannya kan. Cuma tetap jaga prokesnya ya. Oke, terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin semuanya. Wassalamualaikum.